Asap hitam tidak akan hilang begitu saja. Mereka hanya bisa mengubah posisi mereka ketika Athena membuat spekulasi ini. Hati 12 dewa utama menjadi bermartabat. Karena asap hitam tidak mengarah ke sini, kemana mereka pergi? Di mana dan kapan serangan terhadap Olympus akan diluncurkan? Segala macam keraguan membuat mereka ragu-ragu di dalam hati mereka. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ini akan menjadi proyek besar untuk menyelidiki semua bidang bintang secara menyeluruh. Dan sesuatu dari tingkat asap hitam membutuhkan setidaknya kekuatan dewa liar untuk memenuhi syarat untuk didekati. Di bidang bintang, tidak buruk untuk memiliki dewa liar. Belum lagi ada banyak bidang bintang yang tidak dapat membiarkan keberadaan dewa liar. Ada kekurangan tenaga kerja dan ruang lingkup untuk penyaringan sangat besar. Hal ini diperlukan untuk berjaga-jaga terhadap serangan menyelinap lawan setiap saat, karena di balik hilangnya asap hitam mungkin menjadi umpan untuk membujuk mereka untuk berpisah. Para pemberontak yang menggunakan Black Smoke, mereka sudah memiliki kekuatan untuk melawan Diaken Templar dan bahkan Ksatria Templar. Bertindak secara terpisah berarti bahwa risikonya akan berlipat ganda. Zeus tidak tahu bagaimana menghadapi ini untuk sementara waktu. Karena dia sangat jelas, membagi pasukan berarti kekuatannya tersebar, tetapi mengumpulkan satu tempat tidak diragukan lagi memanjakan tata letak lawan. Ketika dia dalam dilema, Zeus tiba-tiba teringat apa yang telah dilakukan Qin Yi Chen sebelumnya. Mungkin ide yang baik untuk mengambil nasihat dari bawahan Anda. Tuhan Allah telah datang ke kuil. Kita perlu mendiskusikan bagaimana menangani masalah ini. Setelah perintah itu, Zeus kembali ke kuil Zeus, dan setelah perintahnya dikeluarkan, 12 dewa utama pertama-tama berkumpul bersama dalam 3 dan 2 untuk membahas keputusan Zeus. Ares, dewa perang, mondar-mandir di langit dengan tangan di belakang, dan akhirnya menunggu kedatangan Poseidon, dewa laut, dan dia bergegas. Poseidon, apakah Anda tahu kemana Lord Zeus pergi dan apa yang telah dia lakukan selama 2 hari terakhir ini? Apakah Zeus dirangsang oleh sesuatu? Aku merasa dia bertingkah di luar kebiasaan. Poseidon, dewa laut, langsung memutar matanya ke arah Ares, dewa perang. Jika Anda tidak tercerahkan seperti Anda, saya takut dunia akan hancur dan Anda tidak akan mengetahuinya. Kenapa kamu pikir aku terlambat? Ayo pergi ke kuil Zeus dulu. Seharusnya ada berita nanti. Ares, dewa perang, bahkan lebih bingung. Berita apa? Poseidon, dewa laut, terdiam. Apalagi yang bisa menjadi berita? Tentu saja. Mengapa Lord Zeus menjadi berita seperti itu? Ares, dewa perang, menundukkan kepalanya dan tampak berpikir dan ragu-ragu. Gerakan aneh seperti itu membuat Poseidon, dewa laut, bingung untuk beberapa saat. Hei, apakah kamu makan sesuatu yang salah hari ini? Seperti, sial. Ares, dewa perang, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekannya dengan kuat ke bahu Poseidon, dewa laut. Aku sedang berpikir, alangkah baiknya jika semua orang sebodoh dirimu, dan aku bisa membodohi 10 dari mereka. Melihat kelihayan di mata Ares, dewa perang, Poseidon, dewa laut, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat tindakan Ares, dewa perang, sepertinya dia benar-benar tahu sesuatu. Tapi apa yang dilakukan saudaranya yang baik? Apakah Poseidon, dewa laut, masih belum tahu? Terjadi keheningan sesaat. Jika saya bertanya saat ini, saya pasti akan kehilangan muka. Lebih baik menggunakan metode agresif untuk membiarkan dia menceritakan masalah ini. Ares, dewa perang, menyelesaikan kalimat ini dengan tenang, lalu menatap Poseidon, dewa laut, dan sudut mulutnya berkedut. Apa yang saya katakan mirip dengan apa yang Anda pikirkan, kan? Dewa laut Poseidon tercengang. Kamu, kapan kamu belajar membaca pikiran? Ares, dewa perang, tercengang, dan dia sangat marah sehingga dia meninju Poseidon, dewa laut. Persetan denganku. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya dengan baik, jadi kamu akan menunjukkan ini padaku. Meskipun Ares, dewa perang, masih merupakan pria yang sembrono dan kuat yang tidak mengerti apapun di mata dewa utama lainnya. Tetapi sekarang, Ares, dewa perang, telah menyelesaikan transformasinya di bawah pengaruh Qin Yi Chen. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat para dewa utama lainnya penasaran, dan dia tidak perlu memikirkan siapa mereka. Poseidon, dewa laut, buru-buru mengelilinginya dengan tatapan menyanjung. Kalau begitu kita saudara, kita saudara. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Poseidon, dewa laut, menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu sendiri yang merasakan penampilanku. Poseidon, dewa laut, ingin melewatkan plot yang menyenangkan beberapa kali, dan malah menggunakan kata-kata untuk menipu informasi di mulutnya, tetapi memikirkannya sebelumnya. Ini hampir membuatnya salah mengira itu adalah teknik membaca pikiran. Poseidon, dewa laut juga menyerah. Ares, dewa perang, memiliki banyak kotoran, dan kemudian dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke kejauhan. Ini angin, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melakukan ini selain dia. Dewa laut Poseidon menggerakkan sudut mulutnya. Kamu belum bermain, kan? Mengapa angin bertanggung jawab atas semua peristiwa baik dan besar? Bukankah dia terlalu lelah untuk panik?
Poseidon, Dewa Laut, mengerucutkan bibirnya dengan rasa jijik di wajahnya. Kalau begitu aku akan menanyakan 3 pertanyaan padamu. Jika kamu bisa menjawab semuanya, aku akan menganggapmu sangat baik. Bagaimana kalau kamu tolong ambil dari perbendaharaan Battle Hall saya besok? Poseidon, Dewa Laut, tertegun sejenak, dan ada hal-hal baik seperti itu. Dia langsung mengangguk. Kamu berkata, Ares, Dewa Perang, melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sana sebelum mengatakan ini. Pertama, jika orang ini berada di sisi Ares, Dewa Perang, apakah dia diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi berikutnya tentang bagaimana menghadapi pemberontak ini? Bukankah orang itu seharusnya ada di sana untuk mengamati secara langsung, agar tidak ketinggalan informasi? Poseidon, Dewa Laut, berpikir sejenak sebelum mengangguk. Kamu memiliki beberapa kebenaran dalam apa yang kamu katakan. Ares, Dewa Perang, terus berbicara. Pertanyaan kedua, haruskah Lord Zeus berkonsultasi dengan orang ini selanjutnya? Poseidon, Dewa Laut, masih mengangguk. Ya ada apa? Senyum tiba-tiba muncul di Ares, Dewa Perang. Pertanyaan terakhir, jika kita, atau orang-orang di kuil Zeus, jika kita benar-benar memiliki cara untuk meyakinkan Lord Zeus, kita harus menunggu begitu lama? Meskipun Olympus kuat, ada banyak tempat di mana ia lemah. Jika dia tega, dia akan melakukannya sejak lama, kan? Poseidon, Dewa Laut, berpikir sejenak, lalu mengangguk. Sepertinya memang begitu. Ares, Dewa Perang, menyeringai dan melingkarkan lengannya di bahu Poseidon, Dewa Laut. Jadi, pikirkan baik-baik, selain Feng, siapa lagi yang memenuhi syarat ini? Poseidon, Dewa Laut, tertegun untuk waktu yang lama, lalu menoleh tajam untuk melihat Ares, Dewa Perang, dan mengulurkan tangannya untuk memutar sepotong daging di wajahnya. Lepaskan topeng di wajahmu. Aku tidak percaya kamu idiot Ares, Dewa Perang. Ares, Dewa Perang, tergagap sesaat, dan saat berikutnya jantungnya berkedut hebat. Apakah Anda memuji saya atau memarahi saya? Bisakah Anda lebih tepat? Keduanya datang ke bidang bintang Olympus bersama-sama, dan 12 dewa utama berakhir satu demi satu. Tetapi Zeus tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi ragu-ragu untuk sementara waktu. Haruskah kita memanggil Feng untuk bergabung dalam diskusi? Bagi publik, sekarang seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk melibatkan setiap kekuatan. Secara pribadi, Zeus juga ingin menjalin hubungan baik dengan Qin Yichen. Tapi sekarang, dia tidak bisa memikirkan alasan untuk melihat Qin Yichen, tetapi ada banyak alasan mengapa Qin Yichen menolaknya.